guys, assalamualaikum. Ketemu lagi nih dengan gua Toga dari Fantara Racing. Kali ini kita akan bikin sedikit urutan-urutan basic setting CVT. Ya, kalau setting CVT berangkatnya dari belakang dulu. Jangan langsung fokus, ini menurut gua. Jangan langsung fokus rumah roller derajat, wah rock pulis semua segala macam. No. Kita harus pastikan dulu bagian belakang itu lu harus setting fix. Jangan lu robah-robah dulu. Karena nanti kalau semuanya lu robah, lu pusing. Oke? Kita berangkat dari belakang, basic setting CVT-nya dari pair. Nah, ini nanti akan ketemu kunci dan lu akan mungkin menemukan jawaban kenapa gue selalu pakai pair itu gitu. Jadi gini guys, pair CVT itu punya spring rate. Spring rate itu kita pakai cara mikir ini ya, gampang-gampangan aja ya. Ya, gampang-gampangan aja. Ya, bego-begoan aja lah gitu ya. Karena gue juga masih sama begonya. Jadi biar mudah dipahamin gini. Kekerasan pair, lu nggak bisa ngomongnya RPM. Jadi harus berapa persen dia lebih keras dari standar. Nah, kan kita ngomongnya gitu. Cuma kebelingernya adalah pairnya dikerasin dengan cara ya si pair itu jadi panjang gitu. Pair itu jadi panjang. Misalkan gini, pair ori dia punya stroke, anggap aja gitu stroke-nya. Kalau dia lagi bebas anggap aja panjangnya 10 cm. Kalau dia lagi kerja mentok maksimal anggap aja dia punya 5 cm. Ya. Nah, kalau ini lu panjangin dengan cara lu menambah ulir, ya, nambah ulir, gak ada masalah sebenarnya, boleh. Tapi lu punya patokan yang nggak bisa lu langgar, yaitu ini, namanya pin torsi, pin guide, apalah semua. Ini pokoknya langsung pakai sama gambarannya. Ya, ini ada pennya, ada jalurnya, ya. Ini kalau lo gerak bebas kan begini, belt ada di atas nih. Tapi kalau dia paling bawah, dia akan gerak ke atas. Otomatis, gua kebetulan nyiapin pair. Otomatis pair dari gerak kan dia ketekan sedikit lah, ya, tekan sedikit. Ntar waktu kerja sampai mentok si godnya tadi tuh. God pinnya itu, pin guide-nya atau torki cam-nya tadi tuh. Torsi cam-nya ini. Kalau dia bebas di sini terus dia udah gerak mentok sini. Ini sebenarnya stroke-nya ini atau travel-nya ini sama dengan geraknya si pair gitu. Lu bisa sebenarnya ukur dengan cara misalkan bebas berapa, ukur pakai Sigma. Ilustrasi ini di motor X-Max dan ini bisa lu gunakan di semua motor Matic. Nah, dari atas lu Sigma, ntar lu gerakin lagi ke atas gini, jaraknya berapa? Kan ketemu travelnya gitu. Nah, terus bagaimana sih ngukur nanti si pair itu hasilnya? Yaitu waktu dia bebas terus dia dipasang, kan nanti ada kampas di sini neken, itu berapa? Nah, dikurangin lagi. Jadi kalau dia pair standar, pair bebas terus dipasang di CVT ketemunya misalkan segini, ketemunya 7 lah, misalkan ketemunya 7. Stroke-nya misalkan 4. Dia berarti masih punya spare 1 cm. Gitu. Kan kita harus tahu stroke-nya dulu. Nah, kalau stroke-nya kita udah tahu nih sisa 1 cm, berarti lu boleh pakai tambahan pair yang lebih panjang di bawah 1 cm. Karena kalau lu paksain pakai pair yang panjang, akhirnya travel ini ntar terganggu. Padahal dari sini ke sini ini memiliki namanya variabel. Namanya juga CVT, Continuous Variable Transmisi. Kalau ininya lu pangkas dengan cara lu memasang pair yang panjang, yang akhirnya dia mau jalan ke sini udah pair udah habis, mentok. Pairnya yang nahan si kerja CVT bukan torki cam-nya ini. Akhirnya apa?
pasti sering banget nemuin per itu mencelat. Mencelat, berantakan, jadi lurus. Nah itulah men. Jadi kesalahannya adanya di sini. Kesalahannya adalah lu mengaplikasi per yang salah. Ada juga yang ngomong, tapi kan bisa jadi ulir pernya kebalik, tidak sesuai dengan arah putaran. Enggak juga, karena yang namanya, nih gua ambil, gue sekalian promosi dah. Ini namanya bearing seat, bearing seater. Siapa yang memberi nama bearing seater pertama kali di dunia? Pasti nggak ada yang bisa jawab. Namanya Fertian Eka, temen gua. Jadi gua punya barang ini, gua dulu ngomongnya seater, gitu kan. Terus dibilang, wah ini mah bearing seater. Jadi ini gua temuin atau gua bikin di 2014-an lah, dan udah banyak diliput sama media waktu itu. Cuma ya Indonesia, you know orang kan, barang bisa dibeli gampang, diplagiat, dan ada yang merekin apa tuh, apalah semua segala macam, tidak masalah. Karena gue juga nggak mempatenkan, menurut gue is okay lu bikin yang banyak, no problem, tapi kita harus bicara kebenaran. So, jadi ini bearing seater. Begini, gue mau mematahkan pendapat tentang per kebalik membuat si per jadi mencelat. Kalau pernya lu mau ulirnya ke kanan, mau ke kiri, sedangkan kerja CVT-nya ke kanan misalkan, ini tuh nanti dia muter. Mau ada bearing seaternya mau nggak, ini muter. Jadi si per ini dia nggak akan pernah namanya kepuntir, karena si seatnya itu yang nahan cuma seal, gitu men. Ya, jadi cuma seal. Nah kalau sampai CVT lu ditahan sama per, maka per ini akan dipaksa terus, dan akhirnya dia langsung megar, lurus, nyabet beltnya putus, cranksnya pecah dan sebagainya. Begitu macam banyak kerusakan yang akan terjadi, gitu. Nah, gua begitu lamanya main CVT, mungkin kalau ada yang ngerti dari zaman Kaskus itu di 2008 ya kalau nggak salah, 2008-2009 itu gua udah bikin puli-puli custom, udah di gua kerok, ya kan, dulu bikin pahatnya, digosok pakai amplas segala macem. Itu akhirnya gue narik kesimpulan, selama gue ngedyno gue nggak menemukan slip, maka gue nggak akan pernah mengganti per. Gue hanya menambahkan bearing seater yang bikinan gue tadi. Per standar gue seneng banget karena dia punya apa yang namanya materialnya. Pertama ya, kita udah tahu banget kalau material original udah pasti dibuat untuk bertahan lama, dan dia punya kelenturan yang oke banget. Jadi gini, si per original ini walaupun murah, tapi dia nggak murah karena dia diproduksi massal. Sebenarnya materialnya di atas barang-barang yang banyak berseliweran itu tadi. Yang berseliweran itu bikin cuma 100, makanya biayanya mahal, jualnya mahal. Tapi kalau ini ribuan, jadi barang bagus, jualnya murah karena dia memang bikinnya banyak gitu. Materialnya bagus, dan ini gua udah buktiin. Setiap gua dyno, gua nggak pernah punya slip. Di motor 300, 350, 410 cc, dan besok nih yang 500 cc gua per ini standar. Tapi kalau gua punya motor torsinya gede banget, mau nggak mau. Karena mengganti per adalah sebuah kerugian buat gua. Nah, kenapa? Ya, jadi gini. Kalau suatu hal yang digerakkan pada motor itu membutuhkan energi. Jadi suatu hal yang harus dilawan karena perbedaan gaya, akhirnya dia harus bergerak, itu memangkas energi. Itulah power terpangkas di situ. Jadi kalau bisa semuanya ringan, kerjanya lembut, bobotnya ringan, kenapa harus diperkeras, diperberat? Selama itu belum dibutuhkan. Tapi kalau itu sudah membutuhkan, kita nggak mau apa ya namanya, nggak ada lagi pilihan gitu. Jadi lo harus berawal dari basic setting CVT, menentukan per belakang lo. Gue cukup pakai per standar dan bearing seater. Selebihnya baru gue konsen ke CVT depan. Jadi gue harus bikin sebuah patokan dulu. Gue fix dulu di belakang. Udah, gue nggak buyung.
dan nggak banyak makan biaya, per standar pasang bearing seater gitu. Terus nanti kalau belakang ini gue udah berhenti di situ dulu, gue setting, gue cari perbandingan rollernya yang sesuai dengan karakter yang dimau, ya kan? Nah, ini juga dalam setting CVT nggak boleh ada kata-kata roller sekian enak untuk cc sekian, terus roller di mix begini-begini enak buat motor ini. No, itu salah besar. Kalau ada orang yang ngomong atau mekanik yang ngomong lu bikin segini enak, enggak. Karena roller berkaitan dengan bobot, kemampuan mesin, torsi mesin, terus knalpot, terus jarak yang mau ditempuh, derajat beltnya. Di CVT depan kan ada bubutan derajatnya, itu pengaruh semua. Jadi roller lu harus setting sesuai dengan yang lu mau. Jadi gue sebagai mekanik, gue akan patok dulu berat roller segini, orangnya gue suruh pakai. Gue terima input mereka, ingat ya kita kerja harus ikutin mereka. Gue dengerin input mereka, oke, bagaimana kalau kita coba ukuran segini? Jadi kita tawarkan. Tapi yang penting ininya, per belakangnya ini dulu. Kunci ya, kunci. Sesuatu hal yang lu gerakkan di dalam mesin itu membutuhkan energi. Tidak ada energi yang datang dengan sendirinya. Semua datang dari mesin. Mesin menghasilkan energi. Jangan semuanya lu pakai. Lu harus salurkan semuanya ke roda. Gitu. Jadi loss power itu di daerah-daerah yang dilewatin energi itu sampai ke roda itu, lu harus kurang-kurangin. Dengan lu tidak langsung mengkat semua area yang mereka lalui itu menjadi terbebani lah gitu. CVT penting banget ini, karena CVT kalau setting lu benar, power outputnya akan lebih bagus, lebih maksimal. Persentasenya dari depan ke belakang itu akan lebih tinggi gitu. Nah, nanti harus berpikir, pokoknya kalau kita mekanik nyari CVT, kita harus berpikir di mana sih kerugian-kerugian di area CVT. Kerugian energi itu adanya di mana, dan kalau kerugian itu harus kita ambil resikonya, kita harus dapat benefit yang gimana sih, kita harus dapat keuntungan yang gimana sih, itu lo harus paham. Jadi gua lebih suka per standar plus bearing seater, dan gua setting roller. Kalau roller itu minta terus ringan, gua ikutin terus, dan itu nggak ada masalah. Gua nggak peduli atasnya bawahnya, yang penting power gua bikin dulu bagus. Kenapa? Kalau power lu bagus, top speed lu pasti bagus, torsi lu pasti bagus. Ya, lu nggak usah pakai banyak angan-angan, top speed lu akan kencang kalau motor lu udah lemas, ya kan? Gitu. Sedangkan CVT ini udah tuning, dan juga karakter. Kalau lu bisa tuning CVT sesuai dengan karakter orangnya, motornya juga akan kencang. Dia bukanya pas, feel-nya pas, keluar masuk tikungannya pas. Kalau motor touring, dia nanjak dapat, trek lurus dapat. Ya, banyak motor yang horsepower-nya gede-gede di dyno, lempengan trek nanjak lemas gitu. Nah, kita harus pinter. Makanya X-Max gue disebut X-Max diesel karena torsi yang horsepower hampir dekat. Di mana kuncinya? Di CVT. Situ. Nah, pembuktian juga semua motor-motor gue naik gunung, oke. Terkenal banget, paling lancar naik gunung, terkenal banget, makanya sampai disebut X-Max diesel. Pada PRS standar, ya, murah kan? Nah, lo tinggal mainin puli depan nanti di next pembahasan di basic setting CVT berikutnya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa lu share dulu lah, pokoknya lu share terus supaya semua orang bisa lebih lebih bisa banyak input referensi. Jadi ini juga tidak membenarkan sebuah pendapat, tapi ini gua biasa lakukan. Gas motor, Lantiar Racing, semua gue yang desain, dan semua pakai ini. Thank you guys, udah nyimak tutorial. Gua nggak minta bayaran, cukup lu share aja dan subscribe, ya kan? Yang nambah. Terus juga kita diskusi di kolom komentar lagi. Dan tulis yang berkaitan dengan CVT
supaya nanti pengembangan video ini tentang CVT ini mau kemana lagi. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.